Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 309, memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kesepakatan. Keduanya mencapai kesepakatan dengan cepat. Namun, Seng Minghui tidak tahu bahwa dia diawasi ketat oleh kakeknya. Sopir yang dikirim oleh kakek Seng mengambil foto pertemuan keduanya di bar dan kembali ke rumah Seng. Saat itu juga, ia pergi ke ruang kerja kakek Seng untuk melaporkan apa yang terjadi. CEO Seng, ini foto yang saya ambil. Saya tidak menyangka Nona Minghui bisa berhubungan dengan wanita ini. Kakek Seng memucat saat melihat foto itu. Hah, keduanya tidak akan berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awasi dia. Meskipun aku tidak menyukai Mukiki, acara kali ini dapat melipat gandakan keuntungan Huang Yao. Jadi, Minghui tidak boleh menjadi penghalang untuk acara ini. Sudah waktunya bagiku untuk mengatur tempat untuknya. Kakek Seng sudah cukup memaafkan Seng Minghui, tetapi wanita itu masih belum belajar dari kesalahannya. Hari ini, selama pertemuan, setelah mendengar bagaimana Mukiki membuat pengaturan, dia harus mengakui bahwa acara ini adalah yang paling kreatif dalam beberapa tahun ini. Jika dapat dilaksanakan dengan lancar, penjualan yang dapat mereka hasilkan untuk tahun depan tidak akan dapat diprediksi. Jika Seng Minghui terlalu picik dan berpikiran sempit dan harus menentang Mukiki, maka dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Pengorbanan harus dilakukan di beberapa titik dalam hidup seseorang. Setelah kakek Seng tahu kedua wanita itu saling berhubungan, dia menelepon Seng Xiao. Meskipun kakek dan cucunya jarang sependapat, Seng Xiao sangat bersedia membantunya kali ini ketika musuh Kier terlibat. Saya tidak tahu apa yang direncanakan Minghui dan Shen Rui, jadi sebaiknya Anda memastikan mereka tidak akan bisa menyebarkan berita itu. Dan kirim beberapa orang untuk mengawasi keluarga Liu. Kamu harus mengurus keduanya dulu. Setelah mengetahui hal ini, Mukiki tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak menyangka Shen Rui masih mengalami delusi. Konspirasi apa yang bisa mereka rencanakan? Awasi saja mereka, maka kamu akan tahu. Seng Xiao menatap si kecil. Melihatnya bermain dengan model hati manusia, dia tersenyum. Seleramu terhadap hal-hal yang kamu mainkan akhir-akhir ini menjadi lebih eksotis. Apa kau takut? Mukiki menunjukkan model hati itu kepadanya sambil tersenyum lebar. Xiao, aku harus menyentuh berbagai bagian tubuh dan serangga. Apa kau sudah tidak tahan? Apakah kamu memprovokasiku? Seng Xiao meraih model itu dan meletakkannya. Kemudian, dia memukulnya. Apakah kamu mengisyaratkan kepadaku untuk memandikanmu lebih sering setiap hari? Tidak, aku tidak menginginkan itu. Mukiki memprotes. Lepaskan aku. Aku masih harus belajar. Duduklah di pangkuanku. Mukiki tidak menolak tawarannya. Lagi pula, itu lebih nyaman. Lagi pula, Shen Minghui kini sedang berjalan menuju kehancurannya. Jika terus seperti ini, kakek Seng akan segera tidak tahan lagi padanya. Sebenarnya, dia sudah tidak tahan padanya. Setelah Seng Minglan menolak untuk membiarkan Jing Yun membantunya, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa asisten serba bisa lainnya. Meskipun dia bukan orang yang disukainya, kemampuannya juga luar biasa. Meskipun dia terkadang merasa sayang jika merindukan Jing Yun, apa yang dapat dia lakukan jika hati Jing Yun tidak terbuka untuknya? Seng Minglan dan asistennya bekerja sama dengan cukup baik, jadi Seng Minglan mulai percaya padanya. Tak lama kemudian, mereka memperluas bisnisnya ke luar negeri. Seng Minglan memutuskan untuk menghadiri pertemuan di luar negeri sendiri. Dan kali ini, dia akan pergi bersama asistennya untuk perjalanan bisnis. Jika semuanya berjalan lancar, dia berencana untuk tinggal di sana selama sekitar setengah bulan. Dengan begitu, dia juga bisa menyesuaikan suasana hatinya. Dia tidak memberitahu siapapun tentang perjalanannya. Agar tidak terlalu sering berhubungan dengan Jing Yun, dia sekarang jarang menelepon Seng Xiao. Mukiki akhirnya menemukan waktu untuk mengunjungi kakak keempat. Namun, ketika dia pergi ke perusahaannya, dia baru tahu bahwa dia telah pergi ke luar negeri. Lagi pula, dia pergi ke sana bersama asistennya. Asistennya tampaknya memiliki profil yang sangat bagus. Dan yang lebih penting, dia masih lajang. Bagaimana jika mereka cocok setelah dekat satu sama lain selama beberapa waktu? Jing Yun benar-benar membuatnya khawatir. Ketika Mukiki sampai di rumah, dia duduk di sofa dan mendesah. Jing Yun si kayu gelondongan itu benar-benar menyebalkan. Melihat Mukiki agak lesu, Seng Xiao menduga dia pasti sedang mengkhawatirkan seseorang. Xiao, katakan padaku, mengapa Jing Yun harus menjalani kehidupan yang melelahkan dengan membatasi dirinya sendiri? Kakak keempat telah mendapatkan asisten baru yang tampan. Jika dia tidak bergerak, kakak keempat mungkin akan segera menjadi milik orang lain. Tidak mungkin, dia jalan buntu. Aku benar-benar ingin mengganggunya, atau aku akan membuang-buang energiku untuk marah padanya. Itu mudah. Keesokan harinya, Seng Xiao sengaja menyebut asisten baru Seng Minglan di depan Jing Yun. Untung saja kamu tidak bersama kakak keempat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertemu dengan asisten yang luar biasa ini.
Mari kita lihat seberapa cepat mereka akan menikah. Jing Yun tetap diam. Namun hatinya terasa sakit. Tubuhnya dan hatinya tidak pernah merasa selelah ini. Dia telah bekerja lembur beberapa hari ini untuk melupakan rasa sakitnya. Namun, ketika Seng Xiao secara tidak sengaja menyebut Seng Minglan, lukanya mulai berdarah lagi. Seng Xiao tahu bahwa dia sangat sedih hanya dengan melihat punggungnya. Tapi, dialah yang memintanya. Dan yang langka adalah Jing Yun jatuh sakit keesokan harinya. Dia begitu sakit sehingga dia mengambil cuti sehari untuk beristirahat di rumah. Jika dia tidak sanggup menahan rasa sakitnya, mengapa dia bersikeras? Ketika Mu Qi tahu dia sakit, dia merasa kasihan padanya. Kamu benar-benar membuatnya jatuh sakit. Dialah yang bekerja tanpa henti akhir-akhir ini. Siapa yang bisa disalahkan? Gerutu Seng Xiao. Kenapa kita tidak memberitahu kakak keempat? Pertimbangkan untuk memberi mereka satu kesempatan terakhir. Saya terlalu malas. Jika kita tidak membantu, tidak akan ada yang membantu mereka. Mu Qi memeluk lengan Seng Xiao. Biarkan aku mengirim pesan kepada kakak keempat. Seng Xiao terlalu malas untuk menghentikannya. Mu Qi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Seng Minglan. Dia mengatakan bahwa Seng Xiao memberitahu Jing Yun bahwa dia mungkin akan bersama asisten barunya dan Jing Yun merasa mual setelah itu. Seng Minglan baru saja selesai rapat ketika membaca pesan tersebut. Ia tidak bisa duduk diam lagi dan meminta asistennya untuk segera mendapatkan tiket pesawat. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak ada penerbangan malam. Seng Minglan merasa cemas. Mungkin dia khawatir Jing Yun akan salah paham. Atau mungkin, dia khawatir dengan kesehatannya. Bagaimanapun, dia ingin pulang sekarang. Asistennya tidak dapat mengerti namun dia hanya mengikuti arus. Melihat Seng Minglan bertingkah aneh, dia berpikir itu pasti karena kekasihnya. Di sisi lain, Seng Minghui tidak tahu bahwa dirinya sedang diawasi oleh kakek Seng. Jadi, dia pergi ke bar untuk menemui Shen Ruoyi di malam hari. Saya punya jadwal sepupu saya. Dia akan pulang besok sore pukul 6. Kemudian malam harinya, dia ada rapat makan malam. Saya akan mengatur agar Anda datang ke hotel.